جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum al-Hikam dari kitab Jami' al-Ulum al-Hikam Al-Hafiz Ibn Rajab dan diikhtisarkan oleh Syekh Ahmad Mazyad hafizahullah. Di hadis ke-15 ke-14, penyebab dihalalkannya darah seorang muslim. Penyebab dihalalkannya darah seorang muslim. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, at-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga alasan. Lafal hadis ini seolah-olah menunjukkan pembatasan, padahal masih ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya ada penyebab lain selain tiga ini yang menghalalkan darah seorang muslim. Di antaranya qisas. Ya, tapi di sini an-nafs bin nafsi sudah mewakilinya. Hanya an-nafs bin nafsi ini qisas bil qatl, yaitu qisas dengan pembunuhan. Jazakallahu khair. Ada qisas tidak sampai pembunuhan. Ya. Misalnya mematahkan atau mencederai yang keluar darah darinya, maka ini juga bisa dapat hukum qisas. Taib, ala kulli hal, yang pertama as-sayyibu zani. Orang yang telah menikah yang berzina, nanti kita bahas. Kedua, wan nafs bin nafsi, yaitu hukum qisas, dihukum bunuh karena membunuh orang lain tanpa hak. Karena membunuh orang lain tanpa hak, maka ini ada hukum qisas. Tanpa hak dari segi satu, dari dua sisi, yaitu orang yang dibunuh memang tidak berhak dibunuh. Atau yang kedua, orang yang membunuh tidak berhak membunuh, padahal yang dibunuh berhak dibunuh. Ada dua macam. Pembunuhan tanpa hak ada dua macam. Orang yang dibunuh memang tidak berhak dibunuh. Orang innocence, tidak berdosa, enggak ada salah dia. Mungkin dijamret atau dibegal, dibunuh, maka pembunuh itu pembegal ini tidak berhak membunuh karena orang ini tidak ada hak untuk dibunuh. Dia tidak berbuat jahat, dia tidak membunuh orang, sehingga ngapain dibunuh gitu. Maka pembunuhan tanpa hak dalam Islam dia ada dua macam. Yang ada di belakang sekarang dua macam. Yang pertama, orang yang dibunuh itu tidak berhak untuk dibunuh secara total oleh siapapun. Hartanya, darahnya terjaga dalam Islam. Ya, dia bukan orang yang berzina dan dia bukan orang yang telah menikah berzina, bukan. Dia tidak pernah membunuh orang lain. Dia juga tidak
berpisah dari jemaah kaum muslimin, maka tidak berhak dibunuh. Dan juga dia tidak divonis oleh pengadilan untuk dibunuh, gitu loh. Maka orang ini nggak berhak dibunuh. Ya. Atau yang kedua, pembunuhan yang tidak berhak. Yang kedua, orang yang dibunuh berhak dibunuh, tapi pembunuhnya tidak berhak membunuhnya. Orang yang dibunuh memang berhak dibunuh, tapi pembunuhnya tidak berhak membunuhnya. Gimana Pak? Ada beberapa contoh. Orang yang dibunuh secara syar'i berhak untuk dibunuh, tapi yang membunuh dia itu bukan orang yang berhak membunuhnya. Masa anda ulangi udah 4 kali loh Pak, anda ulangi. Contoh orang murtad. Murtad dari Islam berhak dibunuh kalau dia nggak mau kembali ke Islam. Sudah diajak taubat, diajak kembali ke Islam, nggak mau. Secara syar'i orang ini sebenarnya berhak untuk dibunuh. Lalu tetangganya membunuhnya. Tetangganya, tukang cilok, membunuh dia dengan alasan ini dia telah murtad. Di sisi pihak yang dibunuh, berhak nggak dibunuh? Berhak karena murtad. Tapi pembunuhnya sekarang tukang cilok. Ya. Antum kenapa wahai tukang cilok membunuhnya? Afwan, anak kelewat greget gitu, kesel gitu, dia kok murtad. Antum kan cuma tukang cilok. Ya tapi saya muslim, katanya, saya cemburu. Enggak bisa, dia salah. Hanya saja kalau pihak yang dibunuh berhak untuk dibunuh dan pihak pembunuh tidak berhak membunuhnya, ini tidak ada hukum qisas. Biasanya begitu, tidak ada hukum qisas. Karena apa? Pihak yang dibunuh itu berhak dibunuh. Namun pihak pemerintah penguasa ini berhak untuk menghukum si pembunuh tukang cilok pembunuh ini. Ya, hanya saja dia tidak diqisas. Dia tidak diqisas. Pembunuhan oleh tukang cilok ini terhadap orang murtad ini, perbuatan pembunuhannya tidak hak, tidak benar. Karena yang berhak membunuhnya hanya siapa? Waliul amri, yaitu penguasa. Itu pun penguasa di sini tidak sembarang penguasa. Ketika sudah ada mandat dari pengadilan untuk menghukum vonis bunuh buat dia karena murtad. Jadi enggak serta-merta tiba-tiba ada polisi karena merasa polisi kemudian dia bunuh karena dia murtad. Ini salah. Karena tidak mendapatkan legalitas mandat untuk membunuhnya. Tetap tidak tanpa hak, tetap tanpa hak. Ya, ini termasuk pembunuhan tanpa hak. Ya, begitu. Baik. Jadi qisas menghalalkan darah orang yang diqisas. Namun kalau untuk hukum qisas ini dan hukum rajam, siapa yang menerapkannya? Waliul amri, penguasa secara resmi, ya. Wattariku yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari al-jamaah. Ya, maksudnya murtad. Murtad ini berhak untuk dibunuh, darahnya halal. Tapi sekali lagi, siapa yang berhak membunuhnya? Penguasa dengan keresmian mandat. Gitu. Gimana kalau Pak RT yang membunuhnya? Enggak boleh. Tapi dia warga saya RT-nya dia, saya berhak membunuhnya. Enggak Pak, Anda enggak berhak. Enggak berhak. Maka boleh nanti penguasa menghukum Pak RT karena bertindak melangkahi penguasa. Gitu ya. Tapi dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah hak Islam yang dengannya darah orang yang telah bersyahadat dengan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah boleh ditumpahkan. Dan hukum bunuh atas ketiga kejahatan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Kita mulai dari yang pertama, mengenai zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah.
zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah, maka kaum muslimin telah ijma' sepakat bahwa hukuman atasnya adalah hukum rajam sampai dia mati. Di antara dasarnya adalah bahwa Nabi SAW telah merajam Ma'iz dan seorang perempuan dari Bani Ghamid, Bani Ghamid Al-Ghamidiyah. Baik. Zina itu ada makna umum, ada makna khusus. Zina dalam syariat Islam ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum zina yaitu apapun yang dirasakan oleh indera berupa syahwat terhadap manusia lain, apapun yang dirasakan oleh indera berupa syahwat terhadap manusia lain tanpa hak. Apapun yang dirasakan oleh indera berupa syahwat terhadap manusia lain tanpa hak. Indera di sini apa yang dirasakan oleh indera dan hati. Apa yang dirasakan oleh indera dan hati. Ya. Dengan syahwat terhadap manusia lain tanpa hak. Ulangi. Zina secara umum sekali. Apapun yang dirasakan oleh indera atau hati, dirasakan oleh indera atau hati terhadap dengan syahwat, ya, terhadap manusia lain tanpa hak, maka ini zina. Dirasakan dengan indera atau hati. Dirasakan dengan indera berarti penglihatan bisa menjadi syahwat. Pendengaran bisa. Zina pendengaran bisa. Zina dengan indera perasa pegang bisa. Ini juga bisa terjadi zina secara umum. Zina hati yaitu dengan hati. Khayalan, bayangan, pikiran dan seterusnya, ini zina hati. Zina secara umum ini semua tidak berkonsekuensi hukum had. Tidak berkonsekuensi hukum had berupa rajam atau cambuk, tidak. Ya. Begitu. Misal seorang laki-laki berciuman dengan seorang perempuan, bibir dengan bibir atau bibir dengan pipi dan semisal, yang bukan hak, bukan mahram, dan dengan syahwat, pasti dengan syahwat. Ya. Bukan istrinya, bukan budaknya juga. Taib. Gak ada budak sekarang. Maka di sini termasuk zina secara bahasa, secara umum, iya, termasuk zina secara umum dengan indera perasa di kulit atau bibir atau kulit. Masuk ke ini ke bab zina, masuk ke bab zina, namun zina global yang tidak berkonsekuensi hukum rajam atau cambuk, tidak. Ya. Seseorang berkhayal dengan selain istri sahnya atau selain suami sahnya, berkhayal, maka ini masuk zina hati karena pikiran. Itu. Kecuali kalau dia istighfar, taubat, minta ampun sama Allah, Allah hapus dosanya. Oke, itu. Begitu juga dengan hal-hal lainnya dari indera kulit, pendengaran, penglihatan. Maka ini masuk dalam zina global. Tingkatannya beda-beda sesuai dengan manusia masing-masing. Yang kedua, zina secara khusus. Zina secara khusus inilah yang seringkali dimutlakkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini maksudnya zina secara khusus. Ketika di Al-Quran atau Sunnah menyatakan tentang masalah zina, maka ini yang dimaksud, ini yang dimaksud, yaitu zina yang dimaksud zina khusus. Apa zina khusus ini? Zina khusus adalah bertemunya dua kemaluan tanpa hak dalam Islam. Bertemunya dua kemaluan tanpa hak dalam Islam. Lebih spesifik lagi, dengan kadar minimal
tidak tampaknya lagi kepala zakar. Dengan kadar minimal tidak tampak lagi kepala zakar. Mohon maaf nih agak sedikit vulgar, tetapi kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, innallaha la yastahi minal haqq. Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Anda sebutkan lafal-lafal ini hanya ingin menggambarkan hukum, bukan bermaksud ngomong jorok atau fiktor ya. Jadi zina secara khusus yang dalam kitab-kitab fikih ini masuk dalam hukum rajam atau cambuk adalah bertemunya dua kemaluan. Kita ngomongin yang normal, laki dengan perempuan. Ya. Walaupun bisa juga laki dengan laki, na'udzubillah min dzalik. Dengan kadar minimal masuknya kepala zakar, maka itu sudah menjadi vonis zina secara hukum fikih syar'i yang melazimkan adanya apa? Hukum had, rajam atau cambuk. Itu. Dan hukuman untuk pezina, orang berzina, hukumannya dalam hukum had itu baru diselenggarakan hukumannya ketika memang sudah divonis oleh pengadilan, bukan divonis oleh warga atau Pak RT. Enggak bisa. Karena masalah-masalah seperti ini kalau diserahkan ke masyarakat itu akan menjadi chaos. Semua akan berpendapat semau mereka. Maka harus diserahkan kepada pengadilan. Enggak boleh haram mengain hakim sendiri, enggak boleh. Ya, walaupun memang benar kelihatan berzina. Begitu. Baik. Kemudian namanya hukuman had atau dera zina berupa cambuk atau rajam dengan batu hanya bisa dikabulkan oleh pengadilan secara syariah. Kalau secara pengadilan negeri ini itu kriterianya beda sedikit ya. Hanya bisa dikabulkan oleh pengadilan syariat dengan salah satu dari dua cara. Salah satu dari dua cara. Yang pertama dengan cara syahadah, persaksian, atau yang kedua dengan cara iqrar, pengakuan. Ya. Salah satu dari dua cara. Ya syukur-syukur dua-duanya pas valid. Persaksian ada, diikrarkan juga oleh pelaku. Kalau secara persaksian dalam Islam membutuhkan 4 saksi muslim yang adil, yang thiqah, terpercaya, saleh, bukan orang fasik yang diragukan ucapannya. Jadi saksi 4 minimal. Dan yang dia saksikan adalah apa yang sesuai dengan definisi zina secara khusus, yakni minimal masuknya kepala zakar ke kemaluan. Itu harus yang dilihat, dan itu dilihat itu. Dilihat itunya. Tidak boleh hanya spekulasi dengan spekulasi yang kuat memang bahwasanya keduanya sedang bersetubuh, berpelukan dan sama-sama tidak berpakaian sama sekali. Ini memang dugaan kuat. Tetapi ketika para saksi ini enggak melihat bagian itunya dukhul masuk, maka tidak diterima persaksiannya.
walaupun 4 orang. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, keputusan vonis zina oleh pengadilan dalam syariatnya dengan mengandalkan syahadat, yaitu persaksian dengan kriteria seperti ini, hampir mustahil terjadi. Dan memang bisa dikatakan hampir mustahil terjadi. Karena bagaimana orang-orang saleh yang terpercaya jumlahnya 4 nonton orang lagi melakukan itu. Oke, mungkin konteksnya nggak lagi nonton, gerebek, ya, di kebun misalnya, ya, mungkin ada satu orang saleh yang ngapain tuh orang tuh, astagfirullahaladzim, manggil 3 orang saleh lainnya. Saleh di sini nggak mesti saleh amat Pak, yang penting orang terpercaya dan tidak dikenal kefasikannya gitu loh. Bawa Pak RT, Pak RW, petugas keamanan, security yang saleh, teman-teman ngaji, bawa 7 orang misalnya. Diam-diam gitu. Terus dilihat oleh mereka. Nah itu dia, bagaimana caranya untuk sampai melihat kepada bagian kemaluan udah dukhul, masuk. Kalau ternyata ngelihat, ini kan ada 7 orang, timur, selatan, barat, utara, barat laut ada juga, ini dari seluruh penjuru, bahkan dari atas pohon juga ada yang lihat misalnya, kelihatan. Saya wallahi saya lihat misalnya, kemaluan masuk. Yang ini barat daya juga lihat kemaluannya masuk, saya lihat wallahi. Yang di bagian timur juga lihat, iya wallahi saya lihat bagian. Yang satu bilang wallahi saya lihat. 4 dah. Kalau ini mereka dikumpulkan menjadi saksi di pengadilan, maka hakim akan vonis zina. Dan kalau mengikuti syariat Islam, dilihat orang ini apakah dia muhsan atau thayyib, atau dia ghair muhsan. Apa itu muhsan atau ghair muhsan? Ihsan itu adalah kondisi seseorang pernah menikah secara syar'i sah. Itu ihsan. Kondisi status seseorang pernah menikah sah secara syar'i, ini namanya ihsan. Adapun seseorang ketika belum pernah menikah sah secara syar'i, maka dia ghairu muhsan, bukan orang yang muhsan, artinya hukumannya beda. Kalau si fulan pezina yang berzina ini, satu perjaka belum pernah nikah, yang perempuan belum pernah nikah secara sah, maka hukumannya apa? Cambuk 100 kali. Cambuk 100 kali. Oke. Kalau misalnya kondisi mereka, status strata sosial mereka adalah budak, secara syar'i budak, ya, maka apa kata Allah Azza wa Jalla, fa alaihi nisfu ma, astagfirullah, bukan itu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa atayni fahishatin fa alaihi nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Dapat separuh dari hukuman untuk manusia merdeka. Jadi kalau dia budak dapat 50 cambukan. Tapi sekarang ada budak, ada perbudakan. Tayyib. Kalau ternyata yang berzina ini laki-lakinya sudah pernah menikah secara syar'i sah, gitu ya, walaupun dia duda, tapi dulu pernah nikah sah secara syar'i, maka hukumannya adalah apa? Rajam, lempar batu pada dirinya sampai mati, walaupun dia duda, lagi free. Begitu juga dengan perempuannya. Kalau perempuan ini dulu pernah menikah secara sah, secara syar'i, maka ini juga dihukum rajam. Itu. Baik. Pertanyaan kemudian, gimana kalau misalnya
si laki-laki ini memang sudah pernah menikah, namun dia nikahnya siri, tidak tercatat di KUA, atau tercatat tapi oleh penghulu saja, surat keterangan nikah gitu aja. Lalu dia berzina, dia sudah nikah dengan istrinya secara siri, lalu dia berzina dengan perempuan lain. Pertanyaannya, apakah dia dengan status nikah sirinya itu, apakah dia ketika berzina ada saksinya, tervonis zina oleh hakim, apakah dia dihukumi rajam atau tidak? Rajam atau tidak, Pak? Rajam. Kenapa? Karena nikahnya sah secara syar'i, walaupun secara pengadilan, secara negara belum tercatat di SIMKah. Tapi biasanya kalau pakai pengadilan kita yang seperti ini misalnya, itu tidak, ya karena nggak ada data nikahnya dia, maka dihukumi sebagai pria yang belum menikah. Makanya mungkin kalau pengadilan kita hanya akan memberikan hukuman cambuk saja. Tapi di negeri ini nggak pakai hukuman itu, ya. Begitu. Baik, bagaimana kalau misalnya si pria ini memang jomblo, bujang, belum pernah menikah secara sah? Oke, dihukum cambuk 100, selesai. Kemudian sebulan kemudian kasus lagi, dia zina lagi dengan yang lain, saksinya ada atau dia mengaku, ya. Apakah dia kemudian terangkat derajatnya ke rajam atau masih cambuk? Masih cambuk menurut sebagian ulama. Kenapa? Masih disebut belum pernah menikah secara sah. Terus, wah, saya dicambuk lagi, gak rajam kata dia. Iya, cambuk aja 100. Kalau gitu mah saya gak usah nikah-nikah nih. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Emang dikira cambuk enak apa? Oke. Begitu ihsan. Dan yang tadi yang dicambuk saja itu ghairu muhsan, bukan ihsan, ya. Itu kalau misalnya divonis zina karena syahadat, yaitu karena persaksian. Taib, cara kedua yaitu dengan cara ikrar. Pelaku mengaku dirinya telah berzina. Entah dengan cara dia memang datang sendiri untuk menebus dosa, sebagaimana perempuan Ghamidiyah di zaman Nabi SAW mengaku ke Nabi SAW karena takut sama Allah. Subhanallah. Jadi ngaku ke penguasa. Maka pengadilan enggak boleh langsung menerima pengakuannya. Karena ada seorang sahabat yang juga beliau radhiyallahu anhu melakukan hal seperti itu, kemudian mengaku ke Nabi SAW atau perempuan Ghamidiyah ini, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina, ya Rasulullah. Ya Rasulullah enggak anggap. Jadi enggak langsung diterima laporan itu, pengakuan itu enggak langsung diterima. Enggak. Kalau enggak salah sampai 2 atau 3 kali, entah yang ketiga kalinya atau keempat kalinya baru Rasulullah SAW menerima ucapan perempuan ini, gitu. Ya, jadi dari segi pengadilan pun waliul amri, hakim itu enggak boleh, walaupun orang ini mengikrarkan diri saya telah berzina, itu enggak langsung diterima, enggak. Karena kita nggak tahu motif dia tuh apa ngomong kayak gini. Sampai mungkin 3 kali berarti orang ini serius. Karena boleh jadi dia ngomong kayak gitu ODGJ atau mungkin kurang sadar. Sekarang penceramah aja ada ODGJ. Fima maqali nama mata minallah. Maka orang seperti ini bisa aja kemudian mengklaim kita nggak tahu, pengadilan nggak tahu, hakim nggak langsung itu saja menelan bulat-bulat, memberikan waktu. Bapak mengaku seperti itu, sebentar kami tidak bisa langsung menerima pernyataan Bapak. Apa gini, kalau Bapak berzina berkaitan dengan perempuan lain, itu kan
nanti urusannya ribet. Sebentar, kami tidak mau langsung menerima. Tunggu 2 pekan, apakah Anda datang lagi atau enggak? Misalnya gitu. Biasanya pengadilan itu 2 pekan. Maka 2 pekan datang lagi dia. Pak Hakim, maaf nih, saya benar-benar mengakui bahwa saya berzina. Oke, mungkin hakim ada keputusan untuk mempertimbangkan kesehatan mental orang ini, atau mungkin melihat data-data orang ini dan seterusnya. Beri kami waktu Pak, 2 bulan, 2 pekan lagi. Bapak datang ke sini kalau memang Bapak serius dan seterusnya. Tapi kalau misalnya Bapak itu nggak datang, maka hakim lepas tangan, ya udah, nggak terjadi apa-apa. Karena ini masalah ikrar, mengikrarkan. Nah, kalau orang itu nggak datang, ya udah, orang itu mungkin taubat. Maka seseorang yang na'udzubillah min dzalik berzina, dia nggak harus dia ngaku ke penguasa. Atau misal kalau antum tahu fulan berzina dan antum hanya seorang yang tahu, bahkan hanya dengan kabar saja atau cuma ngeliat dari jauh, antum nggak layak untuk melaporkan. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Antum seorang diri melaporkan, sementara dalam kasus perzinahan membutuhkan berapa? 4. Ya. Kalau antum pengen menghukum orang itu dengan lapor, ya udah, saya cari 3 orang lagi yang akan menjadi saksi bayaran. Ini bahaya nih. Pertama, ya, bikin saksi bayaran itu bahaya itu. Dalam Islam dosanya besar. Dosa pertama, dosa nyuap, riswah. Dapat laknat dari Rasulullah. La'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi. Rasulullah melaknat penyuap dan yang diberi suap. Itu jelas. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ini sama bingungnya sama makoli ini sama nih. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, Inna ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tak mau nggak saya beritahu kalian seburuk-buruk sebesar-besar dosa besar? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Apa itu? Al-isyraku billah. Berbuat syirik pada Allah Azza wa Jalla. Wa uququl walidain. Durhaka pada kedua orang tua kandung. Ya. Dan kemudian diriwayatkan oleh sahabat tersebut, fakana muttaki'an, kemudian Rasulullah bersender. Kemudian Rasulullah duduk, duduk. Faqal, kemudian berkata Rasulullah, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Begitu gitu. Maka kata sahabat, fakana yuraddiduha hatta qulna laitahu sakata. Rasulullah terus mengatakan begitu. Di antara dosa sebesar-besar dosa besar adalah qauluz zur, perkataan palsu, wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Dan sebagian dari pengacara yang tidak bertakwa demi duit sebenarnya, karena biasanya kan ada fee khusus untuk keberhasilan, fee sukses. Demi dapat cuan sukses itu, karena ada iming-iming berapa juta untuk sukses itu, maka rela untuk mencari saksi palsu yang enggak pernah menyaksikan, namun dibayar untuk menyatakan di pengadilan bersaksi. Subhanallah, dosanya berlipat-lipat ini. Hatta walaupun orang itu berzina benar, dia berzina, tapi saksinya itu saksi bayaran dan palsu, ini dosanya juga kena besar ini. Bahkan di hadis tersebut Rasulullah menyebutkan syirik, menyebutkan durhaka pada orang tua. Zina enggak, tapi saksi palsu disebutkan. Sebesar-besar dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Begitu jemaah. Oke, jadi zina, jadi hukum. Jadi tadi
Zina ada makna yang luas. Zina mata, zina telinga, zina hati, zina sentuhan, zina kemaluan, tapi tidak sampai level masuknya ke kemaluan lawan. Adapun istimna dan yang semisalnya, onani, masturbasi, maka ini masuk dalam zina umum. Dia tidak ada konsekuensi hukum had. Ya begitu. Dan tidak merupakan dosa besar seperti zina yang masuknya kemaluan ke kemaluan. Ya, jadi berbeda dan itu berderajat masing-masing, beda-beda ya. Adapun zina yang khusus ini adalah zina yang akan melazimkan proses hukum had jika terbukti atau diikrarkan. Ya, seperti itu. Oke. Kenapa enggak azan-azan apa ya? Nah, udah lewat dah. Masih 10 menit lagi loh padahal. Kok perasaan kajian ini lama banget rasanya? Apa karena berat kali ya? Kita lanjut. Mengenai hukum bunuh atas orang yang telah membunuh, maka maknanya adalah qisas ya. Apabila seorang yang mukallaf membunuh seseorang tanpa alasan yang hak dan secara sengaja, maka dia dihukum qisas atas karena itu. Ini qisas ada lagi. Seorang yang mukallaf akil baligh membunuh seseorang tanpa alasan yang hak dan sengaja, maka dia dikisas karena itu. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, dan perempuan dengan perempuan. Oke. Maka kriteria hukum qisas karena pembunuhan ini, pertama diantaranya, pembunuh itu mukallaf, akil baligh, berakal dan sudah menginjak usia baligh, baik dari segi usia maupun dari segi fenomena tubuh, ya, dari segi tanda-tanda baligh dari tubuh, seperti tumbuhnya jenggot, mimpi basah, ya itu udah baligh. Jadi syaratnya pertama, akil baligh, akil berakal, dia bukan ODGJ. Namun vonis ODGJ atau bukan itu dikembalikan pada pakar psikologi, bukan dikembalikan kepada pengakuan Pak RT atau tetangga untuk sekarang. Kenapa? Karena untuk ya gak bisa kita menentukan orang ODGJ. Kadang kita bilang ke teman kita yang normal, gila lu gitu ya. Atau kadang-kadang orang belaga ODGJ padahal enggak. Sebagian dari wali keramat yang dikeramatkan oleh orang-orang yang enggak kalah gilanya itu kan kekilatan gila orang. Wali majdhub, rambut isi kecoa doang sama kutu, enggak pakai baju, ya. Terus kukunya itu hitam. Setan aja kabur ngeliat dia, saking setan mana nih kata setan lainnya. Wajahnya enggak menunjukkan pernah wudu. Tapi ini wali majdhub, keramat, berkah, karomah. Sama santri sana diciumin tangannya. Subhanallah. Orang ini mungkin orang normal, tapi karena kadung diwaliin akhirnya, wah, ternyata makin gendeng makin wali. Ya udah gue jadi orang gendeng aja dah. Itu. Seperti itu. Maka ini wallahu alam enggak termasuk ODGJ, kecuali nanti kalau ada psikolog yang menilai. Kata psikolog, ini orang secara psikologi dia memang tidak gila, namun secara syariat dia orang gila, kata psikolog. Misalnya kalau psikolog ngomong gitu, secara psikologi
ini orang tidak gila, orang normal sebenarnya. Namun secara syariat dia orang gila dalam artian dia memalsukan identitasnya karena ingin mendapatkan penghormatan dan cuan. Ini gila dari segi syariat. Artinya gila apa? Gila dunia. Gila dunia secara syariat itu enggak dipandang dalam masalah ini. Melainkan kalau kata psikolog, ini orang enggak gila nih Pak, ini cuma pura-pura aja, saya tahu orang gila hakiki itu kayak gimana. Ya. Ini karena dia dihormatin aja dengan format seperti ini, makanya template-nya kayak gitu. Makanya seperti ini, kalau dia membunuh orang dengan sengaja tanpa hak, maka dihukum qisas. Ditangkap polisi, divonis hukum qisas karena membunuh dengan sengaja. Ya begitu. Nah, tiba-tiba ketika mau dibunuh langsung teriak-teriak kayak orang gila. Nah, mulai belagak gila gitu kan, supaya psikolognya luluh hatinya, wah ternyata gila nih orang gitu. Ya itu dikembalikan kepada ahlinya. Jadi mukallaf, pembunuhnya mukallaf, akil baligh. Kalau pembunuhnya ODGJ setengah waras atau ngelindur karena orang ngelindur nggak pakai akal dia. Atau pembunuhnya bukan baligh, masih kecil, anak kecil. Ada loh anak kecil membunuh, ada. Di bawah umur kalau bahasa kita tuh. Hanya saja di bawah umurnya negeri kita itu standarisasinya sepertinya bukan di balighnya kalau nggak salah. Di bawah umur standar di negeri kita itu, di bawah umur standarnya itu pakemnya bukan dinilai dari sudah baligh atau belum. Karena baligh itu tidak distandarkan dengan nominal usia, Pak. Kadang seorang anak sekarang apalagi lebih cepat balighnya, apalagi perempuan. Itu 10 tahun ada yang sudah baligh. Kalau distandariskan 15 tahun oleh pengadilan negeri misalnya, maka ini bocil atau remaja udah 14 tahun, dia udah baligh di tahun ke-10. Dia membunuh, begal misalnya. Secara syar'i sebenarnya anak ini sudah bisa dihukum qisas. Namun secara pengadilan negeri kalau standarisasinya adalah di bawah usia sekolah, maksudnya sebelum kuliah misalnya, maka nggak dihukum qisas. Ya kalau emang kayak gitu peraturannya, ya kita serahkan ke Allah. Ya udah, itu udah menjadi peraturan negeri, ya udah. Kita bisa apa? Nggak mungkin dong kita kemudian kita yang mengqisas sendiri, nggak boleh. Ya, maka kalau misalnya pengadilan bilang batal hukumnya, tidak dikisas karena dia masih di bawah umur, masih berusia 14 tahun dan belum, bahkan 12 tahun belum punya KTP kan ya Pak ya? Punya KTP nggak? Belum. Maka nggak terkategorikan sebagai orang yang berhak mendapatkan hukuman di pengadilan. Nah, kalau divonis oleh pengadilan begitu, padahal secara syariat tadinya berhak nggak dia untuk divonis qisas? Berhak. Keluarga korban nggak terima, akhirnya keluarga korban melakukan dendamnya dengan membunuh anak 14 tahun ini. Apakah keluarga korban ini mereka salah? Salah. Salahnya di mana? Tidak pakai jalur hukum, tidak pakai jalur waliul amri untuk menghukum orang ini, salah. Tapi keluarga korban ini dikisas nggak? Maksudnya dibunuh nggak? Tidak, karena laki-laki remaja 14 tahun ini secara syar'i aslinya berhak dibunuh secara syar'i. Tadinya ya. Hanya saja itu dikembalikan kepada wali amri setempat. Dikembalikan kepada penguasa setempat. Begitu. Nah, alhamdulillah. Jika ada pertanyaan mungkin setelah azan ya. Jika tidak ada ya khalas. Fadhal, silakan. Ada soal enggak di sini coba? Pertanyaan enggak ada? Kalau ada pertanyaan kita isi waktu sedikit sebelum iqamah. Yang ketiga, untuk pihak yang halal darahnya secara syar'i, itu orang yang meninggalkan agamanya dan yang memisahkan diri dari al-jamaah.
Yang dimaksud adalah orang yang meninggalkan agama Islam, murtad dari Islam, serta memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nabi mengecualikannya dari orang-orang yang orang halal darahnya, dari orang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, dengan melihat kepada kenyataan dirinya sebelum murtad dan hukum Islam berlaku baginya setelahnya. Dan inilah sebab dia harus diminta pertaubatan dan dituntut untuk kembali ke Islam. Jadi orang yang murtad itu terancam dihukum mati dengan sebab kemurtadan dia dari Islam. Dan murtadnya seseorang dari Islam itu ada beberapa jalur hukum. Pertama, dengan mengikrarkan murtad. Dengan mengikrarkan murtad tanpa ihtimal, tanpa posibilitas tafsiran lain. Ya, dia mengikrarkan murtad tanpa posibilitas tafsiran lain dari ikrarnya. Kalau dia mengatakan saya telah keluar dari Islam dan tidak ada posibilitas atau qarinah yang menunjukkan kalimat itu kalimat yang bisa dibatalkan, menartikan orang ini serius, maka dia murtad. Lah tadi Anda menyatakan kan gitu, saya keluar dari Islam. Tadi qarinah atau konteks Anda kan tadi apa? Mencontohkan orang ini. Jadi Anda enggak naudzubillah dzalik. Jadi tidak ada posibilitas tafsiran lain dari kalimat keluarnya dia dari Islam. Itu satu jalur. Jalur kedua, mengucapkan kalimat murtad dengan sengaja walau bercanda. Mengucapkan kalimat murtad dengan sengaja walau bercanda. Ini juga macamnya ada beragam. Contohnya, demi membuat konten, karena dia YouTuber, konten kreator, demi membuat konten, dia mengklaim ke saudaranya, mengaku dirinya telah keluar dari Islam. Walaupun dia tidak bermaksud untuk murtad, tetapi bercanda bikin konten seperti itu untuk melihat wajah orang lain yang surprise, itu sudah cukup untuk membuat dia keluar dari Islam. Ya. Karena kalimat murtad yang disengaja tidak ada beda vonisnya antara yang serius sama yang bercanda, sama. Jadi hati-hati. Kalau misalnya ada seseorang nanya, lu keluar lu dari Islam? Haha, iya, lu tahu gitu. Bercanda keluar dari Islam. Iya, bercanda. Walaupun bercanda, yang ngomong iya, kok lu tahu? Bercanda kan berarti kan? Maka ini keluar dari Islam. Benar, keluar dari Islam. Ya, jadi lafal kufur dengan sengaja atau murtad lafalnya dengan sengaja sama hukumnya antara yang sungguh-sungguh dengan yang main-main. Hati-hati. Juga jalur ketiga, jalur kemurtadan, yaitu melakukan syirik akbar, syirik besar, melakukan syirik besar tanpa uzur dan hilang darinya pencegah pengkafiran, terwujud padanya sebab pengkafiran, maka ini keluar dari Islam. Kalau dia melakukan syirik besar tanpa uzur dan yang menilainya adalah ulama, ahli ilmu, dia sudah murtad atau non, yang ini menilainya adalah ulama. Ya, karena boleh jadi seseorang melakukan syirik besar, dia diberi uzur kejahilan, gitu. Atau mengucap kalimat-kalimat yang merupakan perendahan terhadap agama Allah, baik perendahan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap malaikatnya, terhadap peraturan agamanya, terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Nabi, terhadap hukum syar'i, maka ini semua kalau disengaja berpotensi murtad. Mana bilang berpotensi murtad. Karena barangkali ada orang yang dia
mungkin salah ngomong atau salah tafsir sehingga kesannya itu dia mencandai dan menghinakan syariat, seperti kemarin yang mengatakan surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Ini penghinaan terhadap Al-Quran, tetapi tidak dikeluarkan dari Islam. Karena apa? Karena masih ada posibilitas bodohnya orang ini tentang makna dalam syair atau maksud dari syair. Karena salah takwil, salah penafsiran, menafsirkan syair pasti musik. Itu adalah suatu kesalahan walaupun fatal, namun para ulama itu cukup waspada dalam mengkafirkan yang seperti ini, karena memvonis kafir itu berat, ya, begitu. Bahkan dari jalur menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini juga bisa menjadi jalur pengkafiran. Tetapi hal-hal yang seperti ini perlu ulama kibar, ulama besar yang memvonis, karena kita orang awam itu masih tidak diperhitungkan ucapannya. Kita masih banyak harus belajar, ya. Baik, jadi orang yang dan juga jalur lain seperti tidak melakukan amalan-amalan wajib yang kalau ditinggalkan murtad pelakunya, seperti meninggalkan sholat secara total. Ini sebenarnya murtad, tetapi jalur taubatnya adalah kembali sholat. Ya, ini banyak kompleks dalam masalah kemurtadan jemaah. Betapa banyaknya kaum muslimin yang tidak sholat sama sekali sekarang. Yang di benak kita orang ini sudah bukan muslim kelas. Bahkan Anda juga di salah satu kediaman Anda ada satu security yang kita semua tahu orang ini nggak pernah sholat. Muslim secara KTP, secara pergaulan iya, tapi nggak pernah sholat. Selalu meninggalkan sholat subuh, tidur terus jadi sapam, nggak pernah sholat. Semua juga tahu. Yang mana ini posibilitas besarnya emang nggak pernah sholat. Kalau misalnya wafat, orang yang mengetahui keadaan dia nggak pernah sholat nggak boleh sholatin. Tapi orang yang nggak mengetahui keadaannya, hanya melihat zahirnya orang muslim, boleh mereka sholatin karena nggak tahu kalau dia nggak pernah sholat. Ya begitu. Ya mungkin seperti itu aja. Kita akan kembali nanti pada 2 pekan lagi insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.